Makanya dalam kaidah para ulama hari ini ya, untuk mengetahui, mengukur sebesar apa keimanan kalian di akhir zaman, lihat ikatan kalian dengan Palestina. Kalau kalian peduli dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, maka keimanan kalian masih dalam batas aman. Jadi kalau kalian abai, ya, kalaupun peduli setahun sekali misalnya, musiman, pertanyakan, ada yang harus dipertanyakan dengan akidah kalian. Oke. Nih kan ada informasi nih katanya Jinan ini komunikasi ya gitu, walaupun dulu masih galau-galau kan, katanya kalau pokoknya aku harus nikah sama Muhammad Hussein gitu katanya, gitu. Itu udah mulai ada rasa jatuh cinta di awal apa sejak menikah gitu? يعني الحب هذا إجا قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ قبل الزواج, sebelum nikah. Oh, sebelum nikah memang udah ada cinta di situ. Apa ya? yang bikin suka sama Muhammad Hussein? لماذا أحببت محمد حسين؟ nggak tahu. Grananya bahasa Arab itu. محمد حسين aktif, Aktif, ya, طيب, apa طيب? baik, baik, hati, pintar, sama slowly. itu ini. Slow. أحيانا نحن نحب ولا نعرف لماذا نحب. Iya, ya seringkali kita tuh cinta tapi nggak tahu alasan apa gitu loh. لو نحن نحب بشروط عندما تنتهي هذه الشروط سيذهب الحب. Kalau kita cinta karena sesuatu syarat, ketika syaratnya sudah habis, Hilang, cinta hilang. pun akan berakhir. Jadi cinta itu tidak bisa diutarakan tapi bisa dirasa. Ya. Iya, betul. Ya emang itu gift aja kayaknya ya. Iya. ده قدر الله من إندونيسيا di Gaza. Ya. Qadarullah. Heeh. Tahun 2009 saya pernah mondok di 2008 ya, saya pernah mondok di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Saat itu di pondok itu ada komputer tua. Saya lagi browsing, saya ngelihat ada foto-foto Palestina, ya, anak-anak Palestina, terus ya kondisi rumah-rumahnya. Dan saya ada satu foto itu, saya lihat gadis-gadis Palestina menggunakan hijab rapih gitu kan, mengangkat senjata, itu senjata mainan, kayak lagi latihan militer itu kan, berbaris. Saya kagum tuh, masya Allah, ini karismanya itu ya. Saya berdoa pada Allah saat itu, ya Allah, satu aja di antara mereka ya Allah untuk saya, gitu loh. Masya Allah. Udah gitu dulu, dan itu saya lupa. Setelah itu saya udah kagum, doa, udah lupa aja. Sampai 2014 akhirnya saya nikah itu. Saya baru teringat lagi, apakah ini salah satu doa yang waktu itu ya. Oh, Masya Allah. هل أنت سعيد عشان تتزوج معي؟ Ya, saya senang. Siapa sih yang nggak senang gitu? Iya, Masya Allah. Nggak kepikiran nggak sih dulu dulu kepengen punya pasangan, tiba-tiba pasangannya orang luar? Jujur aja saya sebetulnya nggak pernah ini ya, nggak pernah kepikiran gitu, nikah sama orang luar tuh. Bahkan saya nggak kepikiran nikah mungkin dulu saat itu ya. Artinya nggak buru-buru juga. Tapi ya alhamdulillah ternyata Allah memberikan grand prize. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang usia pernikahan udah 8 tahun. 8 tahun. Nah, setelah pernikahan 8 tahun, terus berarti kan hidup ya di Gaza, terus juga berarti ke Indonesia ini istilahnya cuma safar aja ya. Safar aja. Safar. Gitu, Ziarah. Ziarah. Kunjungan karena memang udah stay-nya di situ. Kalau boleh tahu sehari-hari itu di sana seperti apa aktivitasnya? Apa mungkin maksudnya Syekh Hussein kerja di mana di sana gitu. Terus Jinan gimana? Terus keadaan Palestina sekarang tuh seperti apa? بس أحكي شيء في كتير وعود خططناها قبل الزواج ستحصل الحمد لله يعني تقريبا جميعها حصلت ولا زالت ستحصل. Iya, ini apa related ya. Jadi pertama keseharian kita dulu. Ntar kita masuk ke terjemahan dia tadi itu. Saya
jurnalis ya. Mungkin di beberapa media televisi kan Iya. ya, saya sering tampil itu freelance juga. Saya juga nge-YouTube juga, nge-vlog juga di sana gitu. Dan saya juga punya lembaga kemanusiaan INH, International Networking for Humanitarian. Saya juga di sana sering ngasih kajian-kajian juga. Kita juga di sana juga punya lembaga tahfiz, ada 30 halaqah tahfiz kita sana. Masya Allah. Membawahi artinya mengurus mereka gitu kan. Ya program kemanusiaan di sana juga banyak. Artinya saya masih seorang relawan juga, seorang jurnalis juga. Orang-orang Gaza itu kalau nyebut saya apa? Safir Indonesia. Itu nyebutnya, duta besar Indonesia. Itu nggak semua sih ya. Saya nggak pernah kepikiran saya menjadi duta besar. Tapi saya ketika saya masuk ke Gaza itu saya sudah mewakafkan diri. Ayah saya mewakafkan saya ke sana itu kan. Saya harus menjadi mata bagi orang Indonesia, menjadi telinga mereka, menjadi jendela mereka, menjadi jembatan ya, untuk mempererat hubungan kedua bangsa ini gitu kan. Dan semoga ya keberadaan saya di sana itu bisa, meskipun nggak banyak, bisa mendekatkan Palestina kepada kemerdekaannya gitu. Masjidil Aqsa kembali ke bangunan umat Islam itu bagian dari cita-cita orang tua saya dan cita-cita seluruh umat Islam. Dan tadi kata Jinan, ketika kita baru menikah kita membuat beberapa harapan-harapan ya, rencana-rencana gitu. Alhamdulillah terwujud satu persatu gitu kan. شاني وفي وفي Setia. يا Setia. هو setia. Setia. Masya Allah. Kalau tadi yang dibilang dia tadi apa? Ya itu. Itu tadi. Tadi itu. Kita punya banyak ambisi ya, punya banyak ke depan. Kita ingin istilahnya mengubah hubungan antara Indonesia dan Palestina gitu. Selama ini jujur aja ya, saya sebagai praktisi kemanusiaan di Palestina ini kecewa melihat ada kekurang sesuaian dalam hubungan ini. Ketika orang Indonesia ini memandang Palestina hanya dari kacamata materi misalnya, bahwa orang Palestina ini membutuhkan bantuan materi, orang-orang yang kasihan. Saya selalu katakan kepada jamaah ketika saya mengisi, jangan kita melihat Palestina dari kacamata kasihan, tapi apa? Kasih sayang. Jangan kita memperjuangkan Palestina atas dasar misalnya rasa ibah, tapi apa? Rasa cinta. Karena Palestina ini sebetulnya nggak perlu dikasihani. Orang Palestina ini orang-orang yang Allah berkahi, turunan para nabi, orang pejuang kuat. Kita yang butuh sebenarnya. Kita yang butuh. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid kita kan. Kita nggak bisa berjuang di sana, tapi kita sudah diwakilkan oleh orang Palestina di sana. Tugas kita yang mendukung mereka. Jangan seolah orang Palestina itu orang-orang di bawah membutuhkan, ya itu kan menanti. Enggak boleh. Karena dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang hamba sahaya, Maimunah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk Baitul Maqdis? Ketika zaman Nabi itu kan Baitul Maqdis juga kan dijajah oleh Romawi. Dan umat Islam di Madinah itu saat itu mereka marah. Nabi pulang dari Isra Mi'raj kan, dari Palestina, menyampaikan berita Palestina sedang dijajah, banyak hadis-hadis keluar, kalian harus bebaskan Palestina, bebaskan Masjidil Aqsa. Seorang budak namanya Maimunah bertanya, Rasulullah, kita harus ngapain? Apa kata Rasulullah? Datang ke sana, bebaskan dan sholatlah di sana, di Baitul Maqdis. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Nah, tapi kata Maimunah apa? Ya Rasulullah, kami belum mampu. Bagaimana? Kami masih sedikit, masih lemah. Kami nggak punya dana, nggak punya kekuatan, nggak punya militer. Persis sama kita hari ini kan? Kita mau nggak bebaskan Baitul Maqdis? Mau kan? Tapi kita nggak bisa hari ini, jujur aja. Apa kata Nabi? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusjufi. Fa inna man ahdalu kana kaman salafi. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu ke sana, belum bisa bebaskan, paling tidak apa? Kirimkan hadiah. Fal yuhdi. Yuhdi ini asal katanya ahda yuhdi ihdaan hadiah. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, seolah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Masya Allah. Di sini ada pertanyaannya. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Iya, hadiah. Kenapa nggak sedekah? Kenapa nggak sedekah? Kita kan selama ini kan kirim itu untuk sedekah ya, sedekah untuk Palestina. Ternyata kita salah kaprah selama ini. Orang Palestina nggak butuh sedekah. Tapi apa perintahnya? Hadiah. Apa beda antara hadiah dan sedekah?
beda. Sedekah itu identik dari orang kaya ke orang miskin. Iya. Ada orang yang punya uang, orang yang nggak punya uang. Iya. Ya kan, ada orang tajir, orang melarat, itu sedekah. Hadiah bukan. Cinta. Hadiah itu pemberian dari seseorang kepada orang yang ia cintai. Atas dasar cinta. Masya Allah. Jadi seolah Nabi itu dari 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti kita semua. Wahai umat Islam, jangan kalian perlukan warga Palestina sebagai orang yang membutuhkan uang kalian. Jangan kalian anggap mereka sebagai orang yang membutuhkan materi kalian. Tapi anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang yang kalian cintai. Maka pemberian kita tuh bentuknya hadiah. Bukan sedekah. Itu makanya itu yang menjadi kesedihan saya. Sekarang kita lihat deh, orang kalau udah bicara Palestina itu paling sedekah, paling sekarang lagi banyak difitnah kan, ibaratnya Iya. pengiriman ke Palestina itu jadi fitnah. Itu pendapatnya itu gimana? Ya, itulah karena kalau orang tuh sudah terlalu berpikir materialis, berarti selama ini saya ngirim sia-sia dong. Berarti saya itu memang artinya dia merasa bahwa mereka orang Palestina butuh kita gitu loh. Padahal kalau kita memberikan atas dasar cinta gitu kan. Udah dilepas juga udah ikhlas ya. Lakukan lupakan gitu. Iya. Kalau merasa ini ternyata kita nggak sampai, cari tempat yang lain. Pokoknya nggak berhenti sampai situ. Pokoknya bagaimana bantuan saya kita yang tetap butuh sampai, gitu ya. iya. Kita yang butuh untuk ngasih Kita gitu butuh untuk ngasih. Ini perintah Nabi SAW. Hakikatnya hari ini tuh seluruh dunia tuh dijajah kecuali Gaza. Gaza adalah satu-satunya wilayah yang merdeka. Kenapa? Saya sampaikan. 2020 yang lalu kan Gaza diserang. Agresi. Iya. Awalnya kan Masjid Al-Aqsa tuh diserbu tuh orang lagi Ramadan ya. Lagi i'tikaf diserbu kan. Sampai ada yang terluka, ada yang terbunuh. Porak-poranda Masjid Al-Aqsa. Apa yang dilakukan dunia? Apa yang dilakukan dunia? Diam. Enggak diem. Mengutuk. Ya kan? Mengecam. Turki mengecam, Indonesia mengutuk, semua mengutuk. Enggak ada yang berbuat sesuatu. Tapi Gaza enggak. Gaza enggak mengutuk. Gaza saat itu hari Jumat, saya lupa tanggalnya. Itu juru bicara ya, pejuang Palestina, Abu Ubaidah muncul di televisi. Dia ultimatum Israel. Wahai tentara Israel, keluar dari Masjid Al-Aqsa sekarang. Kalau sampai besok jam 5 sore kalian nggak keluar, jangan salahkan Tel Aviv akan dihujani oleh roket-roket kami. Dia nggak ngutuk, dia nggak ngecam, ngancem. Langsung ya. Nah, akhirnya Israel malah memprovokasi, terus malah semakin intens serangan ke Masjid Al-Aqsa. Ya udah, jam 5 sore, roket para pejuang menghujani Tel Aviv. Bayangkan. Jadi kita lihat sekarang siapa yang tangannya terbelenggu, siapa yang tangannya merdeka. Dunia nggak bisa ngapa-ngapain, dunia hanya mengutuk, mengecam lisan, gerakan lisan kata-kata. Gaza nggak seperti itu. Gaza bertindak. Satu-satunya negara. ممكن النورمال كل الناس يحكوا طب ما طبيعي بدي يدافعوا لو احنا اندونيسيين حندافع عن بلدنا الكل يدافع عن بلدنا. لا هي بدافعش عن بلد، هي دافع عن عقيده. المسجد الاقصى ليس لغزه وليس هذا الارض ليس لغزه فقط والعقيده ليس يعني غزه تدافع عن الامه. Ya. Dia bilang jadi mungkin orang akan berpendapat wajar lah orang Gaza melawan, orang mereka mempertahankan tanah mereka. Tapi pada hakikatnya enggak. Gaza ini tidak hanya sedang mempertahankan tanah mereka. Mereka sedang mempertahankan masjid seluruh umat Islam dunia. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid Islam. Iya, benar. Bukan masjid. Mereka doang kan? Itu masjid seluruh umat Islam, masjid kita juga kan? Iya. Nah, sekarang ketika dunia tangannya terbelenggu, ya, Gaza yang hanya mempertahankan dengan Dan mereka sendiri yang mempertahankan ya. Ya, dan kita harus cermati. Nah, artinya kita ini kita punya tangan-tangan di sana untuk mempertahankan. Tugas kita hanya mensupport keluarga mereka agar tidak kelaparan gitu. Agar mereka bisa terus bertahan menjadi Justru mereka yang jaga marwah ya. Marwah wibawa itu. Kalau Gaza hilang, selesai. tidak ada lagi marwah umat Islam. Jadi kalau di sini kita ambil kesimpulan bahwa justru Gaza lah satu-satunya ya negara di dunia yang berani ngebom Israel. Iya. Ya kan? Melakukan serangan balasan. Iya, maksudnya yang berani untuk ngeluncurin roket untuk membela cuma mereka sendiri gitu kan. Iya, betul. Dari semua negara adidaya, entah itu negara muslim atau bukan yang kezaliman ini yang setuju, tapi nggak ada yang berani ngapa-ngapain kan. Iya, betul. Cuma satu yang bisa jatuhin rudal sebagai bentuk perlawanan ya cuma di Gaza. Iya. Ini dia ya, kalau nanya ke bawah Gaza dijajah segala macam, justru sebaliknya mereka merdeka
Kalau kita mungkin kelihatannya merdeka, tapi kita takut. Ya kan gitu kan? Iya. Wah, aduh, Masya Allah. Tapi nih. dari Gaza ke Baitul Maqdis itu tuh berapa jauh sih? 70 km. Itu kalau Gaza nggak bisa ke Maqdis ya? Saya 10 Jadi tahun. belum pernah ke Aqsa? Enggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak kan? Tutup. Tutup kan? Ya. Oh. Saya 10 tahun di Gaza nggak bisa. Bukan cuma saya, orang Palestina di Gaza nggak ada yang boleh ke Masjidil Aqsa. Iya kan kalau Kalau dari sini ke Aqsa bisa? Dari sini bisa. Kemarin tuh teman kita Hasan Nggak, juga. kalau Husain atau istri ke sana? Saya nggak, soalnya saya udah nggak bisa. Oh, udah ada itunya, ada. Udah di blacklist lah. Saya udah orang yang Soalnya tapi di kalau paspor pasportnya. tuh udah paspor masih paspor Indonesia atau paspor Palestina? saya Indonesia. Indonesia. Kan Tapi ada Indonesia cap Gaza tapi kali tetap ketahuan. udah ada cap Gaza itu Iya. yang buat tidak bisa ke sana. Kalau orang Gaza nggak Orang bisa. Gaza udah nggak bisa. Kalau Nggak dari bisa? luar. Padahal dekat ya. Iya dekat 70 km, dekat nggak jauh sama sekali. Dan itu dia tadi hebatnya kalau kita balik flashback tadi ya. Orang Gaza sendiri tidak bisa masuk ke sana, tapi mereka tetap memperjuangkan Iya. Baitul Maqdis di situ. Betul. Jadi kayak ada saudara di tembok sebelah, dia sendiri nggak bisa ketemu, tapi dia dilukain yang di sebelah. Tetap Dianya diperjuangkan. punya pintu belakang, bisa nyerang dari belakang jadi. Iya. Tapi itulah dia mungkin ya waktunya ya para muslim juga punya media ya bagaimana kalau lihat ada wanita Palestina bawa senjata, framing sekarang kan, ini Mereka mengajarkan diajarin, terorisme gitu kan. Padahal namanya lagi diserang, ya apalagi yang mesti dilakuin selain melawan kan gitu kan? Iya. Ini ada satu hadis menarik sekali ya. Nabi SAW bersabda, ini ada di Arba'iniyah Filistini yang saya baca. Ukhru darul mu'minin wa Syam. Kata Nabi, orang Islam ini punya negeri. Orang beriman ya, seluruh yang mau beriman itu punya negeri. Dan pusat negeri itu adalah Syam. Palestina. Ya, Palestina sekitarnya ya. Artinya apa? Saya orang Bogor nih. Saya lahir di Bogor. Kalau Bogor ini dijajah, saya akan pertahankan dengan darah dan dengan nyawa saya. Nah, saya sebagai orang beriman sudah disampaikan Nabi SAW bahwa orang beriman itu punya pusat negeri. Itulah Syam. Tuh. Jadi Syam ini bukan cuma negeri orang Palestina, tapi negeri kita semua. Kalau kita mengaku beriman, kita kan wajib. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisyam fa innahu safatu billah." Kata Nabi menyampaikan para sahabat, kalian tuh jaga itu Syam. Pertahankan itu Syam. Karena itu adalah negeri pilihan Allah. Dari berbagai banyak negeri di dunia, Allah memilih Syam sebagai negeri pilihan. Ya yaskinuhu khairatun min ibadihi. Di situ Allah tempatkan hamba-hamba terbaik. Para nabi kan rata-rata dari Palestina dan sekitarnya. Imam besar, Imam Asy-Syafi'i itu orang Gaza. Itu lahir di Gaza. Saya pernah ke rumahnya tempat dia lahir itu. Itu orang besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Palestina. Masya Allah. Nah, jadi ikatan kita dengan Palestina ini bukan hanya ikatan kemanusiaan, tapi ikatan akidah. Makanya dalam kaidah para ulama hari ini, ya, untuk mengetahui, mengukur sebesar apa keimanan kalian di akhir zaman, lihat ikatan kalian dengan Palestina. Kalau kalian peduli dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, maka keimanan kalian masih dalam batas aman. Jadi kalau kalian tidak abai, peduli, ya, kalaupun peduli setahun sekali misalnya, musiman, pertanyakan, ada yang harus dipertanyakan dengan akidah kalian. Ini keren, Jelek ketahuan banget banget kenapa kita narasi kita dipisahkan dengan Palestina. Entah itu sumbangan ke Palestina berarti support kekerasan apa segala macam gitu ya. Itu berarti sebenarnya kita lagi dilemahkan keimanan kita. Ya, betul. Ya kan? Iya. Karena level keimanan kita katanya kalau bagaimana rasa kita dengan Palestina, Rasulullah SAW ngomong gitu. Kalau kita lagi dicoba dijauhkan dengan Palestina, sebenarnya kita lagi dicoba untuk dipisah, keimanan kita lagi coba di-press gitu. Nah, jadi secara nggak langsung teman-teman, apapun fitnah yang terjadi di luar, misalnya ada satu institusi yang lagi difitnah misalnya kan, bukan berarti nggak ada institusi lain yang bisa buat kita salurkan misalnya kan gitu kan. Yang penting bagaimana itu yang kita support buat Palestina tuh nyampe gitu aja kan intinya. Nah, jadi ini ngebuka sekali secara nggak langsung obrolan kita juga malah ngebuka satu pintu hikmah yang lain ya. Iya. Masya Allah luar biasa nih. Dan menariknya juga adalah semua warga negara Palestina ataupun Gaza itu mereka tidak ada kepikiran sama sekali untuk keluar dari area tersebut walaupun di situ area peperangan. Kalau kita lihat ya, baru kemarin nih ada beberapa negara yang dibombardir gitu ya. Mereka langsung cari tempat baru lagi. Tapi orang-orang Palestina, orang Gaza tetap stay di situ. Ya, betul. Mau apapun itu yang terjadi, yang tadi kita juga bahas di awal, mereka ada targetin apa sih? Ya terserah mereka. Ya suatu saat nanti kan kita mungkin ada gilirannya, tapi
walau mereka Benar. tetap ya udah kalau emang ini jalannya itu ya jihad berarti. Dan gitu. uniknya orang Palestina yang keluar dari Palestina, kayak yang keluar dari Palestina ke negara lain, dia justru kemudian menjiarkan Palestina di luar, Iya. gitu kan? Jadi banyak tuh aku ikutin content creator dari Palestina yang ada di Amerika. Walaupun dia ini keluar dari Palestina ke Amerika, tapi di Palestina dia jadi di Amerika dia jadi influencer untuk kenalin Palestina dari luar ke Palestina ke Palestina yang dikenalin. Ada pemain ini UFC Orang Palestina. namanya Belal Muhammad deh. Dia main nggak pernah kalah kan gitu. Cuma buat biar dia bisa kibarin benderanya Palestina gitu di sana tuh. Masya Allah. Jadi ibaratnya dia keluar pun untuk menyiarkan Ya. apa yang terjadi di negara mereka biar orang lebih paham gitu dengan apa yang terjadi di dalam. Jadi Aduh, kok yang di dalam ya? nggak mau keluar, yang keluar ngasih tahu untuk support ke dalam kan. Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Berarti begitu cintanya dan keimanan begitu besar untuk negara yang bisa dibilang tuh mungkin dibilang kecil gitu ya, tapi kecintaannya luar biasa nih, Masya Allah. Ya, ada informasi yang harus difahami oleh semua umat masyarakat dunia, terutama umat Islam Indonesia. Banyak informasi yang selama ini putar balik. Kita banyak mendapatkan narasi-narasi yang selama ini memang dibangun oleh mereka gitu loh, agar kita itu salah paham. Contoh yang paling dasar, kalau saya tanya Mas Ari, sebetulnya konflik di Palestina itu konflik apa sih? Konflik wilayah. Wilayah kan. Ini wajar semua orang seperti itu kan. Ini salah satu narasi yang selama ini digunakan oleh mereka. Konflik di Palestina bukan konflik perebutan wilayah, Lalu bukan teritorial, tapi konflik eksistensi. Konflik eksistensi maksudnya apa? Kalau kita bicara misalnya konflik Kepulauan Natuna, jelas itu antara Cina dan Indonesia kan. Ya ini adalah konflik wilayah nih. Kalau Palestina enggak. Ini Palestina ini adalah satu wilayah yang ya dulu tuh hidup damai ya. Dulu nggak ada namanya negara Israel kan. Iya. Bahkan sebelum tahun 1920 populasi Yahudi di Palestina itu cuma 5%. Dan itu mereka hidup nyaman, nggak dilarang untuk beribadah, mereka bebas, toleransi sangat tinggi di sana kan. Tapi ketika setelah Sykes-Picot dari 1914 atau 16 itu kan, kemudian Inggris mulai menjajah Palestina tahun 1920, mulailah migrasi, eksodus orang-orang Yahudi ke Palestina. Inilah eksistensi itu. Yang tadinya cuma 5%, sekarang berapa? Orang Yahudi di Palestina sampai 80% lebih. Ya, jadi mereka tuh memang eksistensi. Jadi dari yang nggak ada jadi ada dan menghilangkan yang sudah ada. Jadi mereka dari berbagai negara Eropa, Amerika memaksa penduduk asli ini keluar, gitu loh. Makanya sekarang banyak kalau orang Palestina mengungsi kan di Yordan, di Suriah, terpaksa mereka nggak mau, tapi karena mereka dibakar rumahnya, dibunuh, nggak ada tempat tinggal lagi. Mereka, gitu kan. Nah, makanya dalam satu wawancara press conference seorang Perdana Menteri Israel yang keempat, namanya itu Golda Meir, perempuan nih, ditanya oleh wartawan, sebetulnya batas wilayah Israel itu di mana sih? Kok setiap hari semakin melebar? Apa jawaban dia? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Sampai sekarang masih nih. Iya. Jadi Gaza ini sekarang itu menjadi duri di kerongkongan mereka. Kalau Gaza ini tunduk, mereka akan melebar. Mungkin Mesir kena, mungkin Saudi kena. Selama tentara mereka bisa menjangkau, mungkin Indonesia kena. Kan itu jawabannya kan? Selama yang bisa dijangkau sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Karena Gaza nggak takut. Karena Gaza ini nggak kalah-kalah, makanya ya, kapan-kapan aja. beberapa tahun silam ada pejabat tinggi Israel itu secara terang-terangannya menyampaikan dalam negosiasi dengan para pejuang Gaza, apa dia bilang? Kami akan angkat blokade Gaza. Gaza ini kan diblokade sejak 2006. Kami akan bangunkan bandara tercanggih. Kami akan bikin pelabuhan terhebat untuk Gaza. Kami akan siap menjadikan Gaza ini negara semakmur Singapura. Dan Israel punya kemampuan itu, punya uang mereka. Kami siap. Satu syaratnya, wahai orang Gaza, wahai para pejuang Gaza, tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Kalau kalian nyerah, kita akan buka blokade, kita akan buka perbatasan, kita akan jadikan kalian orang-orang makmur Singapura. Sederhana kan? Apa kata warga Gaza? Tidak. Karena yang sedang kami perjuangkan bukan tanah kami. Ini tanah wakaf umat Islam. Masya Allah. Yang sedang kami pertahankan bukan darah kami,
kami sedang mempertahankan kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Insyaallah. Jadi kami rela dibom, kami rela diblokade, kami rela dibantai, kami rela dibunuhi setiap hari, nggak masalah. Yang penting kami tidak rela menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian. Jadi yang sebenarnya sedang dilakukan itu mereka sedang mempertahankan kehormatan kita semua. Nah, makanya kita juga harus tahu diri gitu kan. Ketika tanah kita sedang diperjuangkan dengan darah mereka, dengan jiwa mereka, kita ngapain? Kita tidur di rumah, kita lupa. Kita ini kalau bicara Palestina, paling setahun sekali kan? Kapan kita nangis menangisi Palestina? Kalau televisi lokal itu menayangkan, kita baru nangis. Ketika media-media bungkam, kita ikut bungkam, kita ikut lupa. Seperti hari ini, Masya Allah, Gaza ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kita mohon maaf, kita sedang dipermainkan oleh media. Siapa yang menguasai media hari ini di dunia? Zionis Israel. Ya, ini ya. Makanya saya harap ini kita dukung Palestina itu konsisten setiap hari, karena perjuangan mereka setiap hari. Nggak bisa kita setahun sekali baru peduli. Kalau ingat baru peduli, enggak. Setiap hari kita harus. Itulah kenapa saya dirikan sebuah media namanya Gaza Media. Gaza Media itu sengaja saya saya rekrut anak-anak muda Gaza, ayo kita buat berita dari Gaza agar kita supply berita-berita ke dunia. Itu 3 bahasa tuh, Arab, Inggris, Indonesia. Saya ingin orang terus terbuka melek. Ingat, penjajah itu all out loh. Iya. Mereka tuh mati-matian, mereka kerahkan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh daya untuk menjajah Palestina. Kita umat Islam nggak all out dalam mempertahankannya. Kita masih setengah-setengah kan. Iya. Ya kalau ada waktu aja lah, sisa tenaga sisa itu nggak bisa. Benar-benar. Berat itu tanggung jawabnya. Dan mereka pun juga effortnya padahal kalau bicara tentang wilayah paling seberapa sih wilayah itu, tapi kenapa mereka tetap pengen di situ ya? Karena ya itu dia tadi pengen menghancurkan marwah dari umat muslim itu sendiri. Masya Allah nih Aduh, ini obrolan banyak banget nih informasi yang Masya dari Allah. obrolan في romantis. في عندي أنشودة لك أغني لك إياها. Susah, bisa tolong kecil. Saat ini susah. ماله Apa? Dia tuh senang nasyid, pengen. Oh, masih tuh ya dong kita dengar. Ayo. هذا تأليفي Hmm. أحكي له. Ini dia yang nulis. Oh, dia nulis nulis sendiri. nulis nasyid. Ya. حكاية قلبي الصغير عن حب بات فيه كبير، حب وفاء لحظة صفاء لكن قلبي ما اكتفى. حكاية قلبي الصغير عن حب بات فيه كبير، حب وفاء لحظة صفاء لكن قلبي ما اكتفى. محمد إني أحبك محمد، قلبي ينبض بحبك محمد. إني أحبك محمد، قلبي ينبض بحبك. هذه حكاية قلبي، فماذا عن حكاية قلبك؟ هذه حكاية قلبي، فماذا عن حكاية قلبك؟ Masya Allah. Walaupun kita nggak paham artinya, Iya. kayaknya dalam Tapi banget yang nonton nih. langsung paham, langsung terjemahannya langsung Iya. nempel di situ kan. Masya Allah. Tapi emang apa namanya? Tipe-tipe suara Palestina gitu ya? Iya, sama. Kayak Atun Atufuli. Iya, bener-bener. Mirip-mirip ya suaranya ya. Tonnya. Aduh, Aduh, Masya ini Allah. dipuji gitu gimana? Diam-diam aja, diam. Senyum gitu diam. ya. Aduh, Masya Allah. Ya, gitulah. Aduh, terima kasih banyak Aduh, loh pasangan makasih. ini, Masya Allah, benar-benar menginspirasi banget. Bener. Kita doain pasangan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. 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 Istiqomah juga, Dan Masya Allah. mudah-mudahan doain kita bisa ke Baitul Maqdis, Insya Bener. Allah ya. Amin. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya mau memberikan hadiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga bisa ke mana nih, Syekh? NHI ya? INH. INH. Nanti kita Gitu. kasih I'll kasih ada description. di bawah sini. Oh gitu. Terima kasih Syekh Hussein dan juga Jinan. Ya, saya Insyaallah sama-sama. mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau ada salah-salah Iya, gitu. sama-sama. Insyaallah. Masya Allah, Ya oke. teman-teman, kalau merasa tayangan ini menginspirasi, monggo silakan di-share dan juga sebarkan hikmah cinta ini ke seluruh dunia atau ke mana aja yang teman-teman tahu ya. Iya.
Gitu. Ya kita juga pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.